Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah. Nomor induk mahasiswa 2892250115 dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Son Haji SAG MM. Ma'rifatul insan bisa diartikan yaitu mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi ma'rifatul insan yang pertama, hidraku yajibun, yaitu mengenal dan memahami manusia sampai ke dalamnya, tidak hanya mengetahui kulitnya saja tetapi isi di dalam kulitnya. Yang kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri tidak akan bisa untuk dilepas sampai ajal menjemputnya, atau sesuatu yang tidak pernah berubah dan tetap berkomitmen. Hanya itulah yang diyakininya. Yang ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan menjadi realita dalam kehidupan. Selanjutnya, hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta oleh cahaya. Yang kedua, mukarram. Betapapun ia tercipta dari tanah liat atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia. Yang ketiga, mukallaf. Artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, mukhayyar. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran, sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Yang kelima, majzi. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih, itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah dia terima sejak awal penciptaan, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Selanjutnya, potensi manusia. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibandingkan dengan makhluk lain yang pernah ditawari amanah kekhilafan, sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Seperti yang tertera di surat Al-A'raf ayat 179, sesungguhnya kami menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Prinsip kekhalifahan. Yang pertama, tidak memiliki kekuasaan hakiki. Pada hakikatnya, kepemilikan dan kekuasaan itu bukan milik manusia, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah, pencipta alam semesta. Di tangan Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Manusia hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Yang kedua, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Tindakan wakil yang menyimpang dan melampaui batas-batas yang dikehendaki pihak yang mewakilkan ialah pengkhianatan. Apabila mengkhianati amanah kekhilafan, sesungguhnya manusia telah mencampakkan dirinya dalam kehinaan. Sifat manusia, tazkiyatun nafs. Manusia yang beruntung ialah yang melakukan tazkiyah. Tazkiyah ialah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman. Sifat-sifat mereka antara lain syakur, sabur, rauf, rahim, halim, tawab, awab, syaduk, amin. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat akan mendorong jiwanya untuk memahami bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya harus dipelihara, disiram, dipupuk,
disiangi dan dihindari dari polusi, virus, hama, dan penyakit. Dengan begitu, ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan buahnya setiap musim. Dialah yang sukses di dunia dan akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu, kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba. Ibadah yang berarti penghambatan dan ubudiyah perbudakan. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, memulihkannya, memberikan berbagai kelebihan dan mengangkat sebagai khalifah di muka bumi. Tidak rela kalau ia menghamba atau menjadi hamba. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk menyembah orang lain, tentu aku sudah memerintahkan agar istri menyembah suaminya. Cakupan ibadah. Sebagai ibadah memang merupakan ritual-ritual baku yang harus dikerjakan sedemikian rupa dengan syariat-syariat yang tertentu, dengan cara-cara tertentu dan waktu-waktu tertentu. Ibadah dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu ibadah mahdo dan ghoiru mahdo. Ibadah mahdo yaitu murni, yang demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa asalnya haram kecuali yang disyariatkan. Namun, Islam memberi pintu yang sangat luas untuk perbaikan setiap perbuatan, bahkan niat yang masih dalam hati dapat bernilai ibadah dan pahala. Inilah yang tergolong ibadah ghoiru mahdo atau umum. Cakupan ibadah. Yang pertama, mencakup persoalan agama seluruhnya. Perkara yang hukumnya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dianjurkan untuk dikerjakan kalau melakukannya mendapat pahala dan jika meninggalkannya kehilangan kesempatan berbuat baik. Mubah adalah perkara netral, tidak haram namun tidak wajib. Akan tetapi justru dalam perkara mubah ini seorang mukmin mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu perbuatan-perbuatan naluriah individu seperti makan, minum, olahraga sampai pada hubungan suami istri. Selanjutnya, amal-amal sosial seperti kerja bakti, membantu tetangga, membesuk orang sakit, silaturahim pada sahabat dan handai teladan, dan sebagainya. Lalu bekerja mencari menafkah, dan yang sebaik-baik makanan adalah yang merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Lalu pemakmuran bumi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang terakhir, penegakan agama meliputi sistem akhlak, ibadah, maupun syariah. Yang ketiga, mencakup diri manusia seluruhnya. Yang pertama, hati, akal, dan anggota badan. Yang pertama, hati, niat melakukan kebaikan, akan ditulis suatu kebaikan meskipun tidak dikerjakan. Akal, berpikir, berjalan, mencari ilmu, membaca, berpendapat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anggota badan, alat yang mengimplementasikan pekerjaan hati dan akal pikirannya. Keseimbangan ruh atau jiwa. Kesehatan jiwa sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Keseimbangan akal. Sebagaimana fisik, akal juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan secara wajar dan proporsional. Keseimbangan jasad atau fisik. Sel-sel, organ-organ tubuh dan fisik manusia menunjukkan keseimbangan yang sangat jelas. Keseimbangan pada fisiknya akan mempengaruhi keindahan dan kesehatan fisik itu sendiri dan juga psikis. Yang kedua, saya akan menjelaskan ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari a'rafa ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah ialah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggunakan panca indera, akal, dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, metode Islam. Islam memandukan ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah dalam mengenali Allah. Demikian itu karena tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Jangankan tentang Allah, hal-hal gaib yang ada pada dirinya saja, manusia tidak dapat mengenalinya dengan baik.
Yang kedua, metode jahiliyah. Berbeda dengan metode Islam, metode jahiliyah berangkat dari zon atau prasangka yang seringkali berujung pada nafsu. Metode jahiliyah mensikapi ayat-ayat qauliyah dengan kesimpulan yang sesat. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat qauliyah hanya akan membelenggu kebebasan berpikirnya. Penghalang ma'rifatullah. Apabila seorang hamba telah bertekad untuk mengenal Allah, mendekat kepadanya dan mengikuti kehendaknya, pasti ia akan dihadang oleh berbagai godaan dan tipu daya. Sudah menjadi sunatullah di awal perjalanan seorang hamba, ia akan menghadapi berbagai tipuan, kesenangan, kelezatan, kepemimpinan, dudukan, pakaian, perkawinan, keluarga, dan sejenisnya. Yang termasuk penyakit syahwat ialah al-fisku atau kefasikan. Yang kedua al-kibru, yaitu kesombongan. Yang ketiga al-kadzibu, yaitu dusta. Selanjutnya az-zulmu, yaitu kezaliman. Yang kelima al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Yang termasuk penyakit syubhat adalah al-jahlu, yaitu kebodohan, al-irtiyah, yaitu ragu-ragu. Yang ketiga al-inhiraf, yaitu penyimpangan. Yang keempat al-ghaflah, yaitu lalai. Penyakit-penyakit intelektual bermula dari ketidaktahuan atau kebodohan. Akibat penyakit akan menjalar pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu penyembuhannya adalah dengan menghilangkan penyakit utama, yaitu menghilangkan kebodohan dengan ilmu. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukti fitrah. Fitrah ialah sifat azasi atau dasar yang masih murni, yang belum berpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, bukti rasional. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori, sebab dan akibat. Yang ketiga, bukti nash. Banyak ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang Allah dengan berbagai sifatnya. Bukti inderawi. Indera kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Yang kelima, bukti sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihi salam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah sebagai pencipta, dialah zat yang telah ada sejak zaman azali, tidak bermula dan tidak berakhir, yang menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rezeki. Setelah menciptakan makhluknya, Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan. Allah menghidupkan dan memberinya penghidupan dengan menyiapkan rezeki berupa oksigen, makanan, minuman, panas matahari, serta berbagai kebutuhan hidup lain yang sangat banyak dan beraneka ragam. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga yaitu Allah sebagai pemilik. Allah lah yang menciptakan dan menyediakan bahkan memenuhi segala kebutuhan manusia serta makhluk-makhluk lainnya. Yang keempat, Allah sebagai penguasa yang mutlak dengan kekuasaan penuh. Allah bukan Tuhan yang lalim dan sewenang-wenang. Ia ialah pelindung yang sangat cinta dan sayang kepada makhluknya, hakim yang mengadili, memvonis dan memutuskan dengan keputusan mutlak, pemimpin yang memberikan perintah dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak menyebut karena Allah adalah yang paling pantas untuk diharap dan ditakuti, maka sudah seharusnya apabila dia saling diingat dan disebut-sebut. Yang kedua, kagum karena keindahan, kebesaran, kekuasaan, dan fisikal kesempurnaan lainnya. Orang akan mengagumi pihak yang dicintainya. Yang ketiga, ridho. Cinta menyebabkan orang rela terhadap apa saja yang dilakukan oleh kekasihnya. Yang keempat, berkorban. Bagi orang yang cinta, kebahagiaan bahkan merupakan puncak kebahagiaannya ialah apabila ia telah berkorban demi cintanya. Yang kelima, cemas. Dalam waktu yang sama, ia cemas bila cinta tidak terbalas. Perasaan ini mendorongnya untuk selalu berusaha maksimal mencari ridho kekasihnya. Yang keenam, berharap. Ia tidak pernah berputus asa andai apa yang ia harapkan dari kekasihnya belum juga didapat, sebab memang tidak ada harapan lain baginya. Yang ketujuh, taat. Karena selalu banyak mengingat, selalu kagum, senantiasa ridho, rela berkorban, selalu cemas dan berharap, maka ia selalu mentaati semua perintah dan menjauhi segala larangan.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ma'firatul rasul. Ma'firatul rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa disebut rasul. Dalam istilah syar'i, rasul ialah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Fungsi rasul yang pertama, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Yang kedua, teladan dan menetapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktikkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Kedudukan Rasul yang pertama, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebutan hamba sebagai hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain, beliau menanamkan prinsip egaliter. Yang kedua, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedudukan ini, beliau menjadi manusia yang paling istimewa dengan risalahnya yang memiliki tugas menyampaikan risalah kepada umatnya, menunaikan amanah, dan memimpin umat. Kedudukan Rasul, dikala beliau masih hidup, keteladanan itu dapat disaksikan langsung. Setelah beliau wafat, keteladanan itu dapat kita temukan dalam sunnah, yaitu riwayat tentang beliau berupa ucapan, perbuatan, dan takrirnya. Dalam sunnah akan kita temukan sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW atau sirah nabawiyah, yaitu riwayat yang mengutarakan perjalanan hidup beliau sebagai manusia sejak sebelum lahir hingga wafatnya. Yang kedua, hukum-hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Yang ketiga, konsep dakwah. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, Rasulullah SAW dan Rasulullah lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahan itu segera diluruskan oleh Allah. Yang ketiga, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Yang kelima, amanah. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad SAW telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Yang keenam, tabligh. Dalam menyampaikan perintah Allah itu, beliau tidak takut dengan siapapun karena Allah sudah melindungi dari kejahatan manusia. Yang ketujuh, komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak zuhud, beliau yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak mengepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Tugas-tugas Rasul. Yang pertama, mengemban risalah dakwah, yaitu mengenalkan alkoholik, mengajarkan kepada umat cara ibadah yang benar. Yang ketiga, menyampaikan pedoman hidup. Yang keempat, mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat tulusnya hingga mereka menjadi orang yang memiliki karakteristik muslim seperti beliau. Yang kedua, menegakkan sistem agama, yaitu menegakkan khalifah. Yang kedua, menciptakan kader, mentarbiyah generasi. Yang keempat, memimpin dan memberi teladan. Kewajiban kita terhadap Rasul, yaitu membenarkan apa yang disampaikan. Apa yang dikatakan bukan berdasarkan nafsu, melainkan wahyu Allah. Seorang muslim yang baik seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu membenarkannya. Yang kedua, menaati apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dikerjakan sebatas kemampuan karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya. Larangan agama harus ditinggalkan sama sekali. Yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan apa yang diperintahkan. Penjabaran kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, mengimaninya. Banyak ayat yang menyebut iman kepada Allah dan Rasul secara bersamaan. Yang kedua, mencintainya. Iman seseorang dianggap sempurna bila ia telah mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar dibanding cintanya kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri.
Yang ketiga, mengagungkannya. Jasa dan pengorbanannya untuk umat ini berikut sifat-sifat kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya membuatnya layak untuk diagungkan. Yang keempat, membelanya. Membelanya ialah kewajiban mukmin. Caranya dengan ittiba kehidupannya, maka pasti akan memberi penghargaan atasnya. Yang kelima, mencintai mereka yang mencintainya. Mereka cinta karena Allah dan Rasulnya. Mereka bertemu dan berpisah karena dorongan cinta tersebut. Yang keenam, menghidupkan sunnahnya. Bukan hanya sunnah dalam ibadah khusus, bahkan termasuk aktivitas sehari-hari yang kecil dan sederhana. Yang ketujuh, memperbanyak sholawat kepadanya. Satu sholawat Nabi yang diucapkan seorang muslim akan dibalas dengan 10 kali doa Rasul untuknya. Yang kedelapan, mengikut manhajnya. Manhaj yang dimaksud tidak lain adalah sistem Islam yang mengatur segala aspek manusia. Yang kesembilan, mewarisi risalahnya dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan dalam gerak dakwah dan jihad. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniya qudrat iradat ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi itiyaju lil ghairi ta'adud aduna qaraho jalun mau zaman ama bakuman kaunuhu ajiza kaunuhu murikan kaunuhu jahilun kaunuhu maitan kaunuhu asama kaunuhu ama kaunuhu abkab. Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yakni kebebasan. Fil kulli mungkinin aw tarkuhu, atau dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Sifat wajib bagi Rasul as-siddiq, yaitu selalu benar dan jujur. Al-amanah, yaitu dapat dipercaya. At-tabligh, yaitu menyampaikan. Al-fatonah, yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahil bagi Rasul al-kidzib, yaitu berdusta. Khianah, yaitu berkhianat. Kitman, yaitu kebenaran. Yang keempat, balada, bodoh. Secara singkat, sifat jais adalah semua sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul dan menjelaskan kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sifat wajib, sifat jais pada Rasul hanya ada satu saja, yaitu ar-radul basyariyah, atau mempunyai sifat yang sama dengan manusia lainnya, seperti minum, makan, memiliki pasangan, dan lain-lain. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.